Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila an qal qawluhu wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wa ja'altuhu, dan dalam hadis qudsi ini Allah menyatakan wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya, bainakum, antara kamu sekalian, muharrama, menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kamu sekalian. Tafsirnya ay hakamtu alaikum bitahrimih, yaitu hakamtu, aku Allah menetapkan, alaikum, atas kamu sekalian, bitahrimih, dengan pengharamannya. Maksudnya Allah menjadikan di dalam hukum syariat itu sesuatu yang membatasi kita agar kita tidak berbuat zalim, karena zalim itu sesuatu yang diharamkan. Bahkan dikatakan wa hadza mujma'un alaihi fi kulli millatin, dan kezaliman ini, wa hadza, dan pengharaman atas kezaliman ini, mujma'un alaih, disepakati, fi kulli millatin, di dalam setiap agama. Jadi bukan cuma Islam, bahkan semuanya yang mengaku beragama itu tidak boleh adanya kezaliman, apalagi dalam Islam. Littifaqi sairil milali, karena kesepakatan sairil milal, seluruh dari agama-agama, ala mura'ati hifdin nafas, ala mura'ati, untuk penjagaan hifdin nafas, yaitu penjagaan jiwa, wal ansabi, penjagaan atas keturunan, kemudian wal a'radi, jamak dari irdun, yaitu harga diri, wal uquli, dan akal, wal amwali, dan harta. Jadi maksudnya kezaliman ini mencakup segala sesuatunya, tujuannya satu, untuk menjaga jiwa manusia, ya, untuk jaga jiwa manusia, untuk menjaga nasab. Makanya at-ta'nu fin nasab kufrun, orang yang menyerang orang itu dengan nasab, ya, itu merupakan bentuk satu kekufuran, na'udzubillah min dzalik. Al-a'rad, harga diri, tidak boleh dihinakan, wal uqul, akal, wal amwal, dan harta. Yang kita kenal kan kebanyakan jangan zalim kepada harta, kan gitu. Tapi sebetulnya bukan cuma harta, harga diri, jiwa, ya, nasab. Makanya dalam Islam itu kan tidak boleh kita menuduh orang itu zina. Bahkan kalau ada orang itu menuduh zina, dilaporkan ke hakim, wajib menunjukkan 4 saksi yang melihat hubungan badan, yaitu masuknya kemaluan. Sulit memang. Kalau tidak bisa, cambuk 80 kali. Karena apa? Menghinakan seseorang itu.
Tidak boleh. Hati-hati. Wadulmu, ini sebetulnya. Wadulmu qad yaqa'u fi hadhihi kulliha au ba'diha. Dan kedoliman itu qad yaqa'u, kadang itu terjadi fi hadhihi kulliha, di semuanya langsung. Jadi naudzubillah, ada orang itu yang langsung dolim semuanya, atas nyawa, nasab, harga diri, akal, harta, au ba'diha, atau sebagiannya, tak boleh. Wa a'lahu asyirku, maksudnya, dan kedoliman yang paling tinggi itu adalah kesyirikan. Itu. Kenapa kedoliman itu dikatakan kesyirikan? Karena ketika orang itu menduakan Allah, mensyirikkan Allah, berarti orang itu menisbahkan haknya Allah kepada yang lain. Kita misalnya mensyirikkan bahwasannya ini akan memberikan kekuatan kepada kita satu benda. Benda ini kalau anak gunakan, anak akan selamat. Padahal yang memberikan keselamatan itu Allah. Berarti dia seolah-olah itu mengambil haknya Allah untuk secara mutlak memberikan keselamatan, diberikan kepada benda tadi itu. Gitu. Yang benar itu Allah menjadikan wasilah, perantara untuk supaya kita mendapatkan keselamatan. Tapi hakikat keselamatan itu Allah yang memberikan. Ya kan? Kita diatur untuk supaya kita orang ini jangan jauh-jauh. Kalau kedoliman, kesyirikan itu bukan harus gunakan keris ini akan gini, gunakan cincin ini akan gini. Itu contoh yang sering ya. Yang kadang kita orang lupa, tapi mensyirikkan Allah. Ente tahu enggak, obat ini kalau anak minum, obat ini hebat loh. Obat ini. Nah, ini sama mensyirikkan Allah. Kalau kita katakan alhamdulillah karena berkat obat ini Allah memberikan kesembuhan, itu yang benar. Dan kita tidak sadar kan, orang yang dikatakan mensyirikkan itu datang ke dukun, gunakan keris, ya kan, menggunakan jimat, ada si jinak keruman, ya kan? Sebetulnya enggak, banyak. Ini tahu enggak, dokter itu hebat loh. Itu anak sakit sembuh loh gara-gara dokter itu. Nah, ini enggak boleh. Kan dowo tapi kan. Ya, enggak boleh. Jadi syirik itu bukan cuma keris, dukun, ini enggak, ya banyak. Nah, dikatakan di sini wa'alahu asyirku. Kenapa bentuk kedoliman yang paling tinggi itu kesyirikan? Karena kesyirikan ini mengambil haknya Allah diberikan kepada yang lain. Kekuasaan Allah diberikan kepada yang lain. Sifatnya Allah diberikan kepada yang lain. Terus gimana? Ya karena perantara orang ini Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan ini. Tidak apa. Qala ta'ala, Allah menyatakan inna syirka la dzulmun adzim. Itu jelas itu. Allah menyatakan dalam surat Luqman, ayat 13, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan, la dzulmun adzim, adalah kedoliman yang agung, yang besar. Wa huwa al-muradu bidzulmi fi aktsaril ayat. Itulah yang dimaksud dengan kedoliman dalam kebanyakan ayat. Jadi dalam Al-Quran itu kalau Allah menyebutkan kedoliman itu kebanyakan dalam masalah kesyirikan, gitu maksudnya. Jadi kalimat wa al-muradu bidzulmi fi aktsaril ayati artinya apa? Dalam banyak ayat Al-Quran itu kalau Allah itu menyebutkan kata kedoliman itu kebanyakan bukan semua, kebanyakan maknanya adalah
kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala ta'ala, Allah menyatakan wal kafiruna, dan mereka orang-orang kafir, humud zalimun, merekalah orang-orang yang dolim. Dolim karena apa? Karena kekafirannya. Dolim karena apa? Karena kesyirikannya. Itu. Summa, kemudian talihi al-ma'asi, setelah itu kemaksiatan-kemaksiatan ala ikhtilafi anwa'iha, dari berbagai bentuk macam-macamnya kemaksiatan. Tuh. Jadi maksudnya setelah kesyirikan itu ada dosa-dosa yang lain dari bentuk kedoliman yang macam-macam. Yang na'udzubillah, di lembah neraka itu Allah menyediakan setiap satu dari bentuk kemaksiatan. Ya, paling gampang bagian ngadu ayam ada khusus, bagian ngadu kambing ada kan, ngadu kambing itu kan. Apa kambing dari Jawa Barat ya, yang ada tanduknya ditabrak jeduk jeduk, siapa yang kuat ya, kerapan sapi menteri opo, dolim kabeh itu ada setiap satu-satu, setiap satu-satu di lembah neraka jahanam itu disiapkan setiap satu dari bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangno ini berapa lembah, setiap satu kemaksiatan satu tempat, satu kemaksiatan satu tempat. Itu yang semuanya itu kan sumbernya dari 7 ya. Apa? Kedua mata, kedua telinga, mulut, perut, mana? Kemaluan. Itu mu'adhamnya di sana. Jadi bahasanya ini, ada dokter bagian mata kan gitu kan, ada yang bagian khusus korneanya, ada yang naudzubillah, maksiat itu kayak ngono. Jadi mu'adhamnya di sana. Ya, pendengaran itu banyak nanti, naudzubillah ya. Pelajari itu aja. Naudzubillah. Ya, naudzubillah, semoga selamat semuanya. Warawa Syaikhan, dan meriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ad-dulmu dulumatun yaumil qiyamah, kedoliman itu akan digambarkan oleh Allah, ad-dulumat, berbagai bentuk kegelapan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi berbagai kegelapan di hari kiamat. Hari kiamat itu mulai kapan sih? Hari kiamat itu mulai berpisahnya roh dari jasad. Roh dari jasad itu mulai kehidupan akhirat. Ya, kehidupan setelah kiamat sughra. Nasallallahu salam al-afiyah. Panjang umur sehat. Itu kalau sudah keluar, kedoliman itu akan ditampakkan oleh Allah dari berbagai bentuk kegelapan. Rohnya ini tidak mendapatkan satu ketenangan. Rohnya ini mahbus. Rohnya ini dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau ada misalnya kita kelihatan ya, terutama di cerita-cerita atau di film biasanya, setelah mati orang itu bangkit kembali. Tidak ada. Kalau mati ya mati. Kemudian apa yang menyerupa seperti itu? Bukan rohnya dia, bukan, tapi jin yang menyerupa dengan dia. Kalau rohnya dia terpenjara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di penjara. Itu setelah mati kok dapat 3 hari kelihatan di apa, pering-peringannya, barongan.
kelihatan di barongan duduk itu jin berupa dia. Kalau dia sendiri tidak ada sudah, naudzubillah, tidak ada, sudah di penjara. Sampai Nabi itu kan mensyariatkan kepada kita untuk yang namanya mayit itu dipercepat kan, dipercepat untuk menyelesaikannya. Kewajiban kita fardu kifayah, memandikan, mengkafani, mensolati, mengkubur. Itu kalau orang soleh, supaya lebih cepat, supaya lebih enak, mereka lebih cepat untuk mendapatkan rahmat Allah. Meskipun dia sudah mendapatkan rahmat Allah, mulai keluarnya roh itu sudah dapat, bahkan sebelumnya. Ya. Tapi kalau orang ahli maksiat, supaya wis dan kuburin wis tak tahu, sudah kubur aja, supaya kita tidak punya tanggungan sudah. Nasallallahu salam afiyah. Ada orang mati bunuh diri misalnya, bagaimana hukumnya? Tetap wajib. Kalau dia muslim wajib untuk kita memandikan, mengkafani, mensolati, mengkubur semenjak muslim loh ya. Terus gimana? Ini mati, diam. Nabi sudah mensyariatkan sama kita untuk jangan ngungkit mereka sudah. Itu hikmahnya kenapa kok kita ini di dalam urusan mayit itu dipercepat. Supaya apa? Supaya kita wis tidak ada tanggungan sudah. Dan mari urusannya. Assalamualaikum. Ya. Kuburannya angker, tidak ada. Tidak ada kuburan yang ngono iku kuburan. Kadang-kadang iya, karena itu petian podo ae. Iya, tidak ada. Kemudian warawiyah aidan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga, annallaha ta'ala la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yumli lidzalim, Allah ini masih memberikan kesempatan. Kalau bahasa gampangannya itu la yumli, untuk menunda dari azab itu lidzalim, untuk orang dolim. Orang dolim itu masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hatta, sampai al-ghaya ya, sampai puncaknya, idza akhazahu, kalau sampai Allah mengadab mereka, lam yuflithu, tidak akan pernah terlepaskan sama sekali. Allah tidak akan pernah melepaskannya sama sekali. Gitu. Jadi kita orang ini, nasallallahu alaihi wasallam, ya, masih diharapkan untuk jadi orang baiknya, masih diharapkan. Makanya kenapa kok ada satu orang maksiat kok tidak langsung mati misalnya gitu. Lain tuh sama binatang. Binatang itu kalau sudah ada zikir sama Allah, mau kena pancing, dipangan, mau dibeleh, wedus, iya. Makanya lewat wedus tidak dibeleh-beleh, dikiran sama Allah. Iya betul ini di syarah Ratib Haddad. Ya, jadi binatang itu semenjak berzikir kepada Allah dia aman. Tapi kapan kalau sudah tidak berzikir sama Allah, pasti terkena sesuatu. Anda bisa mikir, iki lek dipraktekno karo menungso ya apa kira-kira? Habis, Pak. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada kita. Kita lupa masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi ingat, jangan dibuat mainan. Innallaha ta'ala la yumli lidzalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi ingat, kalau sampai Allah mengadab, tidak akan tersisa, Allah tidak akan melepaskannya sama sekali. Itu umatnya Nabi Allah Nuh, berapa tahun itu? 9 abad lebih loh. 9 abad lebih dalam keadaan zalim seperti itu. Turun temurun sampai di antara mereka itu kalau mati, bapaknya mau mati, kakeknya mau mati, itu wasiatnya satu. Ingat ya, jangan saya percaya sama Nuh. Jadi turun-menurun. Jadi
Embae kurang ajar, anaknya kurang ajar, anaknya ini, cucunya terus ke bawah. Tapi ketika datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan oleh Allah, habis, tidak ada sama sekali manusia waktu itu. Ya kan? Yang tersisa siapa? Yang ada di perahu itu tok. Makanya Nabi Allah Nuh itu diantara julukannya Abul Bashar Tsani. Bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Karena ketika diturunkan azab oleh Allah kepada Nabi Allah Nuh, tidak tersisakan sama sekali. Kecuali cuma 80 orang itu toh, yang ada di perahu itu. Bayang no ini. Itu loh kalau Allah sudah murka. Makanya kita tetap aja istiqomah di jalannya Allah. Urusan dia kena musibah, jangan kita minta, biarkan doakan semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Urusan kenapa ya kok tidak dapat adab ya, kok tidak disiksa sama Allah ya, kok tidak gini ya, itu bukan haknya kita. Kewajiban kita ini dan haknya kita yang harus kita, haknya Allah yang harus kita jalankan, taat sama Allah, selesai. Musola dihidupkan, maghrib dan isya dihidupkan, sebelum subuh dihidupkan, subuh dihidupkan, sampai nunggu waktu duha. Jangan kalau pas ada sepak bola, mari sembahyang, Idul Latifnya dikodok. Oke. Nggak, tetap istiqomah, jalan. Gitu. Urusan ini, nah sudah. Jangan banyak urusan. Nggak perlu mikir dowo-dowo. Anak kan kemarin bilang, otaknya kita orang ini sak mangkok. Jangan terlalu mikir akeh-akeh, jebol. Nggak mampu, kita punya otak. Kemampuan kita ini gimana menjalankan syariatnya Allah, titik. Mengasah keilmuan dari Nabi kita Muhammad SAW, itu kewajiban kita sudah. Ya Rabbi zidni ilma, doanya Nabi itu, padahal Nabi loh ini. Rabbi Tuhan kami zidni, tambahi kepadaku ilmu, tambahi kepadaku ilmu tiap harinya. Tiap hari itu kewajiban kita, itu haknya Allah yang ada pada diri kita. Israel kalau dipateni karo Allah yo. Ini kan dolim, ini dolim. Lah ente biarkan anak ente ba'dal maghrib dolan HP itu ya dolim. Ente biarkan ente punya istri keluar rumah dengan tampak kerudung membuka aurat, ya dolim. Tidak perlu jauh-jauh ke Israel. Naudzubillah, kadang-kadang di tengah rumah tangga kita ada kedoliman, naudzubillah. Tapi Allah masih rahmat, Allah masih menunda. Tapi jangan dibuat mainan, itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi menyatakan seperti itu, Nabi menyatakan summa qara'a, kemudian Nabi membaca firman Allah surat Hud ayat yang 102. Wa kadzalika, dan seperti itu, akhdhu rabbika, pengadaban. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Apa itu? Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Wa kadzalika, dan seperti itu, akhdhu rabbika, pengambilan untuk milik Tuhanmu. Artinya apa? Allah kalau mengazab, idza akhadhal qura, kalau Allah mengazab daerah, wahya zalimatun, yang mana penduduknya itu orang-orang yang zalim. Gimana Allah itu mengadab mereka? Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya pengadaban Allah, pengadabannya itu Allah, alimun, pedih, syadid, keras. Ya? Air yang akan membawa kesegaran bisa jadi bencana loh. Bisa jadi bencana. Nasallallahu salam al-afiyah. Kejadian tsunami, berapa itu waktunya itu? 1 jam. Anda. Hitungan menit. Iya. Rek ngeletok loh. Rek entek wis. Korun.
Cerita yang dulu Korun, orang-orang terdahulu gimana? Buka, grek, blek, wassalam. Ketutup loh, entek kabeh. Jadi ada bangunan habis entek ndak ono. Sampai sekarang nemu harta karun. Karena apa? Karun terkubur dalam bumi. Naudzubillah. Ya. Abroha ceritanya, ya, yang akan ngancurin Ka'bah. Katanya Sayyidina Abdul Muthalib, kakaknya Nabi, ya inti mau ngancurin Ka'bah, Ka'bah itu ada pemiliknya. Anak datang ke sini ini mau ngambil onta anak yang diambil, bayang no iku jenan loh. Kakeknya Nabi, ya, makanya keturunan Nabi bersambung kepada Nabi, pecinta-pecintanya Nabi tidak boleh takut atas kebenaran. Ente bayangkan Abroha yang seperti itu, dengan kekuasaan seperti itu, dengan pasukan gajahnya, kalau sekarang ini dengan apalah senjata yang hebat, menghancurkan ini, datang sendirian kepada Abroha. Katanya Abdul Muthalib, ente kalau mau ngancurin Ka'bah, Ka'bah ada pemiliknya. Anak datang ke sini ini mau ngambil onta anak yang diambil, karena onta itu milik anak. Paham enggak? Ababil cukup bawa batu-batu dari neraka. Wis. Dimasukkan kepala, jatuh ke kepalanya, dek, kepada pasukannya itu Abroha, sampai ke ubun-ubunnya, rek, seperti daun yang layu gitu loh. Habis. Endi Abroha? Nggak ada. Buat Ka'bah tandingan. Sekarang jadi tempat sampah. Ya apa? Ya gitu. Warawaya Aidon meriwayatkan juga Imam Bukhari dan Muslim. Man kanat fihi matlamatun li akhihi falyastahlilhu minha. Man kanat, siapa orang yang ada fihi dalamnya matlamatun, bentuk kedoliman, li akhihi, kepada saudaranya, falyastahlilhu minha, maka mintalah halalnya dari kedoliman tersebut. Fa innahu, maka sesungguhnya, laisa thamma, tidak ada di sana. Di mana? Di akhirat. Tidak ada apa? Dinarun wala dirham. Tidak ada uang dinar, tidak ada dirham. Itu. Min qabli, dari sebelum ayu khadha, diambil akhihi, untuk saudaranya, min hasanatih, dari kebaikan-kebaikannya. Kalau ada kedoliman kepada saudaranya muslim, cepat-cepat minta halalnya sekarang. Aku pernah waktu itu mukul kamu, aku minta ridhonya ya. Kalau dia maafin, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi anak mukul dulu. Pukul enggak apa-apa. Anak waktu itu pernah ngambil uangmu, aku minta ridhonya. Loh sebentar, ya ridho, cuma duitku bangun dhisik, wajib ngembalikan. Gitu. Tidak bisa diganti dengan haji, dengan umroh. Kalau masih ada tanggungan sama orang, tidak boleh. Bahkan orang itu yang masih memiliki tanggungan sama orang, kalau akan bepergian harus minta izin. Ana minta izin ya, mau tidak boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena di sana di akhirat, tidak ada uang. Anak cuma 2.000 ambil. Ente tahu 2.000 rupiah itu dalam kuburan enggak? Kalau tidak ada, katanya Nabi, sebelum ya, kebaikan-kebaikan orang yang berbuat kedoliman itu diambil untuk orang yang terdolimi. Qur'annya diberikan, qiyamul lailnya diberikan, naudzubillah. Gitu. Fa'ilam takun lahu hasanat, kalau memang tidak punya kebaikan
kebaikan-kebaikan. Ukhida min sayyiati akhi, diambil dari kejelekan-kejelekan saudaranya. Wa turihat alaihi, diletakkan kepadanya. Kalau dia ini yang dolim, tidak punya kebaikan, ya sudah, keburukannya, dosanya orang yang didolimi diberikan kepada dia. Ya Allah. Ya itu kata Nabi. Tahu enggak orang yang bangkrut? Orang yang gini ya Rasulullah, orang yang gini. Enggak, katanya Nabi, bukan itu. Orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat, dia bawa pahala sebesar gunung Uhud, besar, banyak sekali. Datang orang yang dolim, datang orang yang terdolimi sama dia, diberikan. Datang lagi orang terdolimi, diberikan. Sampai kebaikannya sebesar gunung itu habis. Tapi orang yang terdolimi masih datang sama dia. Akhirnya apa? Keburukannya orang yang terdolimi diberikan kepada dia. Na'udzubillah. Sampai menggunung dari apa? Dosa yang dulunya menggunung dari pahala, dirubah menggunung dengan kemaksiatan dan dosa dari si Allah. Bayang no ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ittaku, hati-hati kamu sekalian, takutlah kamu sekalian, waspadalah kamu sekalian. Dari siapa? Da'watul mabdlum, doanya orang yang terdolimi. Kenapa? Fa innaha mustajabatun, maka sesungguhnya doanya dakwah mustajabah, dikabulkan sama Allah. Bahkan para ulama mengatakan apa? Meskipun dia orang kafir, tak boleh kita berbuat dolim, mentang-mentang kafir. Makanya ajaran ini sopo itu? Ada toko milik orang kafir, kita halal ngambil. Duh, ajaran ini sopo yang ajaran ini? Dari mana aturan ini? Tidak boleh. Terus yang kedua, apakah Islam sehina itu? Cuma ngambil sabun, ngambil sampo, ngambil rokok lagi, diganti dengan itu. Akhirnya apa? Setiap ada orang muslim masuk dicurigai. Tidak ada. Itu orang kafir sekalipun, orang kafir yang jelas-jelas tidak pernah sujud sama Allah, ya, itu kalau dia terdolimi, dia doanya dikabulkan sama Allah, apalagi sama muslim. Sesama muslim ini, dulurmu, terikat dengan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Hati-hati, hati-hati ya. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.